Bagaimana Anda mengatakan demikian? Contoh. Saya berani mengatakan demikian. Yang pertama adalah saya mengajak pada seluruh insan, khususnya masyarakat bangsa Indonesia, harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan secara esensial MMM itu. Ada kebiasaan bangsa kita tidak memahami tentang sesuatu lalu kemudian didahulukan tata cara mengkritisi sesuatu yang tanpa kita pahami. Ini fatal akibatnya. Oleh sebab itu kelahiran bank kemarin sebelum lahir MMM pun terjadi polemik. Ada yang mengatakan sistem perbankan dengan adanya bunga, sebagian orang ini hukumnya haram, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan halal. Begitu. Jadi bukan cuma MMM itu, tapi bank juga dipermasalahkan. Sehingga lahirlah bank-bank syariah yang modus operandinya setelah saya ikuti juga mirip-mirip. Tidak juga menguntungkan. Oleh sebab itu, pertama memahami makna MMM ini dulu. Nah, saya datang bukan yang paling terfaham, karena yang paling paham sekali adalah yang melahirkan MMM itu. Tetapi kemudian saya mencoba untuk mengadopsi ilmu pengetahuan tentang mengapa sih lahir MMM, seperti apa yang dipertanyakan oleh banyak pihak. Saya sarankan pada pakar ekonomi, mari kita duduk bersama, kita bahas tentang ini. Salah satu di antaranya kepentingan keuntungan dari ber-MM ini adalah secara tidak langsung kita telah berbuat jasa menciptakan dan melahirkan budi baik terhadap orang banyak. Kita bisa membantu yang itu tidak dilakukan oleh orang bank. Orang yang melakukan sistem keuangan lewat perbankan itu dia sama sekali tidak pernah membantu orang. Tetapi kemudian kalau kita melakukan sistem MMM, maka langsung atau tidak langsung kita telah berbudi, kita telah berjasa membantu orang lain. Bahkan sistem ini kita bisa lebih lakukan elaborasi, lebih kita kembangkan, kita bisa menghidupkan secara layak kehidupan orang yang dibawa dari sistem kita. Memang yang jadi benturan itu soal soal banyaknya, yaitu tadi pakar-pakar ekonomi klasik kan, artinya orang mencoba untuk sistem yang baku dari sistem ekonomi itu ya. Salam, Pak Wali. Ya Allah Akbar. Siap? Siap. Nak mampir? Nak mampir? Nak singgah? Siap. Ya, soal ekonomi. Jadi begitu. Soal ekonomi apa namanya? Ekonomi klasik, ekonomi yang ya teman-teman pakar ekonomi memang menganggap MMM ini memang irasional, apalagi persoalan 30%. Mereka selalu menganggap soal ini harus ada orang baru, kalau tidak ada orang baru bermasalah gitu. Ya. Sementara mereka lupa bahwa di MMM itu kendati tidak ada orang baru, kemudian orang lama yang melakukan gerakan, dalam artian ikut mendaftarkan kembali sebagai orang yang ikut memberikan bantuan, itu tetap ada gitu. Itu gimana? Iya, saya melihat kalau masyarakat Indonesia mau memandang MMM sama dengan perbankan, maka tanpa kita cari orang baru, orang itu aja akan menabung, orang itu juga akan yang memasok dananya ke MMM itu, memberi bantuan. Jadi tanpa kita mencari orang lain, orang itu saja sebenarnya dengan kebiasaan orang seperti di bank, dia sudah menjadi pelanggan. Kapan saja dia nabung, kapan saja dia tarik, kapan dia nabung, kapan dia tarik. Kalau sudah seperti itu, pola pikir masyarakat Indonesia khususnya, apalagi masyarakat dunia, maka kita tidak perlu banyak orang. Saya sendiri cukup satu orang. Ini persoalannya kenapa terjadi sebuah kantor dari masyarakat berpikir skeptis tentang kehadiran MMM yang dianggap
sama dengan multi level marketing yang semestinya harus menambah anggota, menambah nasabah, menambah partisipan. Yaitu karena kita tidak masuk sedalam-dalamnya. Kehadiran MMM ini karena menyadari lahirnya beberapa multi level di jagat dunia ini, itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak berhasil. Oleh sebab itu datanglah MMM ini untuk merubah bahwa sistem multi level marketing itu sebuah kesalahan fatal. Jadi kemenangannya, keuntungannya itu cuma sifatnya darurat, sifatnya temporer. Dia menguntungkan bagi sepihak dan merugikan bagi pihak yang lain. Tetapi MM ini hadir untuk menghapus semua itu. Dia ingin yang dari atas sampai di bawah semua menikmati hasilnya, dan itu sejatinya adalah abadi, selamanya abadi. Sampai kapan keabadiannya itu sangat tergantung sampai kapan kita mau bersama-sama MMM secara terus menerus. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak orang. Apa tidak perlu banyak orang? Sangat perlu banyak orang. Tetapi itu bukan sebuah keniscayaan. Tapi yang paling niscaya adalah kita yang sudah bersama-sama MMM, memahami MMM itu cukup bertahan. Kita bertahan terus menerus, kitalah yang sebenarnya kita hidup dan MMM itu hidup, dan orang lain juga hidup. Ini yang dimaksud dengan MMM, membantu manusia membantu manusia. MMM, manusia membantu manusia. Kalau ini sistem logo dan apa yang kita sampaikan tadi ini dijalankan, maka umur MM itu adalah seumur manusia. Manusia sejagat mati, maka matilah MMM itu. Sama dengan bank, kalau manusia sudah tidak ada, ya sudah mati itu bank itu. Nah, dalam catatan sejarah Rusia itu, Pak, pernah terjadi bagaimana hegemoni bank yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menghancurkan eksistensi MMM, karena MMM dinilai sebagai sebuah sistem yang betul-betul sedikit dalam tanda kutip mengganggu eksistensi perbankan. Nah, dalam konteks Indonesia kalau Abah lihat seperti apa itu? Karena ini kan saya kira apa yang terjadi di Rusia awal itu boleh saja terjadi di Indonesia, karena ini sudah mengglobal info-info semacam itu. Televisi, mass media ini kan lancar sekali memberikan info. Tetapi ketahuilah, orang selalu mencari sebuah kenikmatan yang sesungguhnya. Kalau MMM ini hadir, dan saya pastikan dia mampu untuk memberikan kenikmatan, kenyamanan kepada setiap partisipan, maka saya percaya bahwa upaya-upaya komunitas yang selalu untuk menghancurkan MMM itu tidak akan terwujud. Tidak akan terwujud. Ini sama halnya dengan upaya-upaya beberapa pihak yang menjatuhkan Jokowi itu sulit terwujud. Karena saya pikir juga dia sudah menggurita baik Amerika dan beberapa negara-negara lain berada di belakang Jokowi. Sehingga itu janganlah kita terlalu banyak juga berlelah-lelah, bercapek-capek membayangkan kapan Jokowi jatuh, itu tidak akan mungkin. Jadi tidak mungkin, karena ada yang sebagai feedback di belakang itu betul-betul kuat. Jadi saya pikir juga kita bersusah payah menjatuhkan MMM. Saya hanya ingin sampaikan bahwa itu sulit benar, karena terlalu banyak pihak juga secara tidak langsung telah turut membackup, walaupun pemerintah dalam hal ini masih melihat kehadiran MMM itu sesuatu yang sebagaimana mereka dapat info dari pihak perbankan bahwa ini adalah satu sistem keuangan yang akan merusak sistem perekonomian di sebuah negara. Tetapi percaya sekali bahwa dalam jangka waktu yang terlalu dekat justru pemerintah yang akan memberikan dukungan ini. Kapan itu? Ketika pemerintah sendiri mau melirik, mau mempelajari, mau mencari tahu. Semakin dia menganalisis tentang apa MMM, maka dia semakin jatuh cinta pada MMM itu. Saran apa untuk Mafrodian? Kepada seluruh Mafrodian yang betul-betul tasayyuk dengan Mafrodian, maka saya ajak untuk kita istiqamah. Karena dari kita-kita yang istiqamah inilah yang akan melahirkan kita menjadi besar, orang lain menjadi besar, dan sekaligus lembaga MMM-nya itu pun akan menjadi terbesar. Saya percaya itu.